Selamat, siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan perkuliahan dengan menggunakan video. Jadi untuk mengefektifkan waktu, karena banyak yang komplain pulsanya tersedot habis untuk kuliah online, maka Ibu akan buatkan videonya. Tiap video ini Ibu akan menjelaskan semua materi. Akan ada 7 video yang akan Ibu kirimkan, sesuai dengan materinya atau sesuai dengan kecukupan, waktu dari Zoom-nya. Jadi tolong disimak baik-baik karena UTS kita akan berupa lisan, ya. Mari kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama, Ibu akan membahas kembali mengenai yang namanya komunikasi antar pribadi. Apa sih itu komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Artian, kalau misalnya kamu hanya berbicara dengan teman kamu sendiri, itu artinya komunikasi antar pribadi. Atau misalnya satu orang berbicara dengan ibu, itu dikategorikan sebagai komunikasi antar pribadi. Dalam komunikasi itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada komunikasi transendental. Komunikasi transendental adalah komunikasi yang dilakukan antara kita dengan Tuhan. Contohnya adalah berdoa. Itu merupakan komunikasi transendental dan komunikasi paling dasar. Dua, komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi ketika kita berbicara dengan diri kita sendiri. Berbicara dengan diri kita sendiri itu misalnya, "Wah, hari ini aku telat. Wah, ini harus gimana ya?" Nah, itu disebut dengan komunikasi antar pribadi. Intra pribadi. Intra ya, bukan antar. Kalau komunikasi antar pribadi itu adalah 2 orang atau lebih. Atau lebih di sini artinya itu adalah ketika kalian berkomunikasinya 2 sampai 3 orang saja. Ini cek baik-baik ya, di sini ada tulisannya 2 atau lebih. Maksudnya 2 atau lebih itu, 2 atau 2 orang nih. Di sini ya ada nih, 2 atau lebih, itu keterangannya. Artinya, 2 orang sampai 3 orang. Bu, kalau misalnya 4 orang komunikasi antar pribadi bukan? Bukan, itu masuk kategori komunikasi kelompok. Semoga clear ya yang ini ya. Jadi kalau misalnya kamu dalam organisasi, atau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, berbicara antara 2 orang atau 3 orang, masuk kategori komunikasi antar pribadi. Oke, Ibu harap, kalian paham yang slide ini. Next, tunggu sebentar. Nah, ini ada tujuan komunikasi. Dalam tujuan komunikasi antar pribadi itu ada beberapa. Yang pertama, mengenal diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini dalam komunikasi antar pribadi itu kita berbicara bagaimana kita bisa mengenal diri kita dan mengenal orang lain. Karena kalau misalnya kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain, maka secara tidak langsung kita dianggap tidak mengenal diri kita dengan baik. Bagaimana cara kita menilai sikapnya, bagaimana kita memprediksi respon orang, bagaimana kita menanggapi perilaku orang lain. Makanya kenapa kalau komunikasi antar pribadi itu pasti tidak akan jauh berbeda dengan kepribadian seseorang, karena itu berpengaruh. Nah, di sini juga dikatakan yang kedua adalah mengetahui dunia luar. Maksudnya mengetahui dunia luar ini adalah memungkinkan kita untuk memahami lingkungan kita dan objek lain, misalnya keyakinan, perilaku, dan lain sebagainya. Dengan kita mampu sering bersosialisasi dengan orang, berkomunikasi dengan orang, maka otomatis secara tidak langsung kita sudah mengetahui dunia luar. Nah, terus ada yang nanya, "Bu, ini dunia luar tuh gimana alam gaib?" Bukanlah ya, bukan alam gaib. Ingat, catat, bukan alam gaib. Tapi mengetahui dunia luar itu adalah kita makhluk humanis, kita makhluk sosial. Secara tidak langsung kita hidup tidak sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk bisa berkomunikasi dengan kita agar kita mendapatkan feedback atau respon dari orang lain. Itu yang dimaksud dengan mengetahui dunia luar. Nah, di sini dikatakan juga menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Kalian sadar nggak bagaimana sih supaya hubungan kita ini bisa bermakna dengan orang? Bermakna di sini adalah artian ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita memberikan kesan, memberikan, apa ya, kesan atau perasaan atau hubungan atau, kita menciptakan sesuatu hal yang baik. Makanya kenapa dikatakan kalau dalam komunikasi jumpa pertama itu betul-betul penting, seperti yang namanya first impression. First impression itu sangat penting karena kenapa? Orang itu nggak bakalan tahu dulu nih,
akhlaknya misalnya, atau kepribadiannya. Karena yang akan dia lihat pertama kali dari orang lain atau yang kita lihat dari orang lain pertama kali itu adalah penampilan dan juga bagaimana cara dia bisa berkomunikasi dengan orang lain. Makanya kita bisa ngelihat mana orang yang enak diajak ngobrol, mana yang kalau baru diajak ngobrol sekali aja udah membosankan, ya itu yang terjadi. Nah, kemudian juga di sini dikatakan bagaimana kita bisa mengubah sikap dan perilaku. Karena, begini, kalau di komunikasi itu kita punya teknik yang namanya persuasif. Persuasif itu adalah kita mempengaruhi orang untuk mengikuti apa maunya kita. Misal, ibu minta kalian berdiri, pasti kalian akan berdiri karena kalian beranggapan bahwa kalian ada perintah. Nah, perintah ini juga masuk ke dalam, persuasif. Persuasif itu artinya membujuk. Siapa yang ada nggak kalian punya teman, kalau misalnya, apa ya, diajakin atau misalnya dia ngomong segala sesuatu, teman itu pasti nurut. Karena kenapa? Artian dia membujuknya itu jago, cara membujuknya dia itu jago. Kalau misalnya di komunikasi, cara membujuk ini dikatakan sebagai persuasif. Jadi dia cara persuasifnya itu enak ya. Itu biasanya yang dilakukan sama psikolog-psikolog. Next, bermain dan mencari hiburan. Oke, komunikasi antar pribadi ini adalah biasanya joke yang kita lakukan, entah itu terhadap teman dan lain sebagainya. Makanya cara bercanda tiap orang itu beda-beda ya. Ada cara bercandanya sarkas, ada cara bercandanya nggak berhenti-berhenti bikin orang ketawa, ada yang cara bercandanya tuh kriuk atau garing, biar orang bilang ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya membantu orang lain. Nah, kalau dalam psikologi komunikasi atau dalam psikolog dikatakan bahwa sebetulnya komunikasi antar pribadi adalah salah satu bukti untuk membantu orang lain. Membantu orang lain itu apa? Yaitu salah satunya adalah mendengarkan. Nanti di pertemuan 9 kalau nggak salah kita ada materi tentang mendengarkan. Next, lanjut ya. Ini ada yang disebut dengan ciri-ciri, ada yang disebut dengan ciri-ciri komunikasi. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi itu yang pertama, kita harus terbuka. Dua, harus punya rasa empati. Kalau kita bisa terbuka terhadap orang lain, kita mau bercerita terhadap orang, menceritakan kondisi kita atau membuka diri kita terhadap orang lain, maka orang lain juga merasa bahwa kamu percaya terhadap dia ketika kamu bercerita tentang diri kalian. Kemudian ada rasa empati. Empati di sini adalah kita tidak mendominasi pembicaraan itu. Jangan sampai pembicaraan ini didominasi sama kalian, sehingga orang lain tidak diberikan kesempatan berbicara. Kalau misalnya orang lain tidak diberikan kesempatan berbicara, maka orang akan boring. Kalau udah boring, orang merasa bahwa diri kamu egois. Ah, lu tuh pengennya dengerin doang, tapi nggak mau dengerin orang. Nah, itu yang disebut dengan empati di sini. Kemudian dukungan. Dukungan atau sportiveness ini adalah bagaimana kita memberikan kata-kata verbal atau kalimat-kalimat verbal yang mendukung orang lain tanpa menjatuhkan orang lain. Itu yang paling penting. Kemudian ada rasa positif dan equality atau biasa kita sebut egaliter. Jadi rasa positif ini adalah bayangkan ketika kita berbicara dengan orang, tapi orang itu nggak pernah ngomong kasar. Satu itu. Dua, nggak pernah mengeluarkan kata-kata negatif. Kita merasa aman, kita merasa secure. Kita merasa bahwa, oh berarti selama ini pandangan saya kalau saya lakukan kayak ini nggak benar ya. Ada orang yang jauh lebih positif. Dan itu secara tidak langsung memperbaiki mental kita dan apa ya, selain memperbaiki mental kita, membuat kita menjadi orang yang jauh lebih positif dalam memandang segala sesuatu. Kalau komunikasi antar pribadi, yang paling penting itu adalah kesetaraan. Kesetaraan di sini adalah bahwa kita akan merasa nyaman ketika berbicara, entah itu yang usianya lebih tinggi di antara kalian, entah itu jabatannya lebih tinggi dari kalian, ketika orang itu bisa menjajarkan posisi dengan kalian, kalian akan merasa nyaman. Karena kenapa? Ini yang biasanya ditunjukkan sama orang-orang yang bersahabat. Kalian bisa cek ya, mana dosen-dosen yang bersahabat kalau diajak ngobrol, mana dosen-dosen yang kalau diajak ngobrol itu menyeramkan. Silakan itu menjadi pilihan kalian ya. Nah, itu yang disebut dengan kesetaraan. Next, di sini ada peranan komunikasi antar pribadi. Nah, dalam peranan komunikasi antar pribadi ini, menurut Johnson adalah yang pertama,
Itu, kita membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Dalam komunikasi dikatakan semakin banyak kita bergaul, maka semakin banyak wawasan dan ilmu yang kita tahu. Kalau misalnya semakin banyak dan semakin tahu, maka otomatis, kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan. Artinya, kita nggak jadi sotoy orangnya, dan itu akan menyenangkan buat orang lain. Semakin dewasa, orang semakin tahu dan bisa memisahkan mana informasi yang valid, mana informasi yang tidak valid. Kemudian, dalam Johnson juga mengatakan, di sini identitas atau jati diri kita terbentuk dalam komunikasi dengan orang lain. Nah, ini balik lagi seperti tadi, yaitu rasa nyaman. Ketika kita bisa membuat orang lain nyaman dengan kita berkomunikasi, maka secara tidak langsung pribadi kita itu cukup menyenangkan buat orang. Pertama itu. Ada orang yang pura-pura itu sok menyenangkan. Bukan seperti itu ya, tapi dia benar-benar menyenangkan. Menyenangkan itu dalam artian, kalau berbicara, dia memang memberikan solusi ke kita, itu yang paling penting. Nah, di sini juga ada kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi. Jadi kalau misalnya pengen tahu, apakah mental kamu berjalan dengan baik, apakah mental kamu sehat, itu adalah dengan kata-kata atau kalimat yang sering muncul yang keluar dari mulut kalian. Semakin kalian, mengeluarkan banyak, kata-kata binatang, makian, dan lain sebagainya, maka secara tidak langsung mental kalian itu berarti tidak sehat. Orang yang mentalnya dianggap sehat adalah orang yang tidak pernah berbicara kasar. Itu yang paling penting. Jadi silahkan ya koreksi sama diri kalian, seberapa sering kalian selalu sebut, karib kalian, kancing coploknya selalu aja kayak gitu. Next, ini ada sifat-sifat, dari komunikasi antar pribadi. Sifat-sifatnya ya, bukan ibu sifat. Nah, sifat-sifat dari komunikasi antar pribadi itu yang pertama, komunikasi antar pribadi melibatkan di dalamnya perilaku verbal dan nonverbal. Dalam artian, ketika kita berbicara dengan orang, maka otomatis tidak hanya verbal yang keluar dari mulut kita, tapi gerakan mata, bahasa tubuh, gestur, posisi duduk, posisi berdiri, itu juga secara tidak langsung adalah satu paket dalam komunikasi antar pribadi. Jadi mau tidak mau, ya ini merupakan, sifat alamiah dari si komunikasi antar pribadi itu. Next, komunikasi antar pribadi melibatkan pernyataan atau ungkapan yang spontan. Makanya kenapa dalam komunikasi antar pribadi itu biasanya kita akan disertai dengan pernyataan-pernyataan atau ungkapan-ungkapan yang memang dari dasar diri kita. Itu yang paling penting. Ungkapan-ungkapan yang dari dasar diri kita. Jadi, dan bisa jadi spontan atau biasa. Nah, hati-hati, apakah kalau yang celetak-celetuk kan dia spontan. Itu merupakan sifat dari komunikasi antar pribadi nggak? Iya, termasuk orang yang latah. Orang latah juga dia termasuk ke dalam komunikasi antar pribadi. Hati-hati ya yang suka latah atau yang spontan. Nah, di sini ada komunikasi antar pribadi tidaklah statis, melainkan dinamis. Dalam artian gini, komunikasi antar pribadi itu sangat benar-benar dinamis. Dinamis ini berarti dia tidak apa ya, tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Karena fluktuatif. Komunikasi antar pribadi itu berpengaruh dari sikap, perilaku, dan kepribadiannya dia. Jadi kalau misalnya kepribadiannya atau mood-nya atau temperamennya sedang tidak baik, maka otomatis akan mempengaruhi kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya. Kalau misalnya dia lagi emosi, lagi marah, nggak mungkin kita tiba-tiba, "Ya sabar ya nak, istighfar istighfar." Nggak bisa, dia sedang emosi. Karena kenapa? Komunikasi antar pribadi ini berbicara bukan hanya tentang komunikasinya saja, tapi berbicara tentang pribadi orang tersebut. Makanya kenapa komunikasi antar pribadi ini akan sangat dinamis. Next, ini komunikasi antar pribadi melibatkan umpan balik, ada hubungan interaksi dan koherensi. Pernyataannya yang satu harus berkaitan dengan yang lainnya. Dalam artian begini ya, bayangkan ketika kalian berkomunikasi dengan orang lain, tapi tidak dapat feedback, itu pasti kalian bingung. Selain bingung, itu pasti tidak menyenangkan. Makanya kenapa ibu
selalu berusaha untuk menggunakan yang namanya Zoom itu dimaksimalkan, karena itu jauh lebih efektif daripada sekedar kita cuma absen, karena bisa langsung tanya jawab. Beda seperti ini, ibu memberikan videonya ke kalian, kalian dengar, dan kalau kalian mau bertanya mungkin lupa lagi setelah mendengarkan ini. Atau bisa jadi ini nggak didengerin sama kalian ya. Tapi pastikan ini disimak ya sama kalian karena ini akan jadi pertanyaan pada saat UTS mungkin gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara, kemudian ada feedback, itu sangat menyenangkan karena secara tidak langsung berarti kita direspon oleh lawan berbicara kita. Next, ini ada komunikasi antar pribadi merupakan suatu kegiatan dan tindakan. Bagaimana yang disebut dengan komunikasi antar pribadi suatu kegiatan dan tindakan? Nah, di sini dikatakan bahwa kalau misalnya kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, maka kita pasti akan bertindak. Bertindak ini seperti apa sih, Bu? Misal kayak mengajak seseorang, atau misalnya selain mengajak seseorang, apalagi ya? Biasanya selain mengajak, mungkin bisa jadi seperti, berdiskusi. Nah, ini juga merupakan satu tindakan atau kegiatan yang memang dilakukan bersama-sama. Contoh sederhananya misal ada yang namanya Daniel ngajak main temennya Eko, "Kok kita main yuk, ayo, pergi." Nah, itu merupakan satu kegiatan komunikasi antar pribadi, di mana ada kegiatan dan tindakan di dalamnya. Kegiatannya adalah mereka akan, kegiatannya adalah mereka akan berangkat main. Nah, ketika mereka berjalan untuk berangkat main, itu artinya sebuah tindakan, gitu. Nah, kemudian bagaimana sih kesimpulannya? Nah, kesimpulannya dikatakan bahwa komunikasi antar pribadi dapat didefinisikan sebagai proses hubungan yang tercipta dan berkembang satu sama lain. Satu sama lain itu antara komunikator dan komunikan ya. Jadi tiap orang bisa dalam satu percakapan itu bisa jadi dua orang ini bertukar peran sekaligus. Kalau misalnya dalam video ini atau record ini, maka yang bertukar peran tuh nggak ada, cuman ibu aja, karena ibu yang jadi komunikator dan kalian yang mendengarkan adalah komunikan. Jadi bahasa sederhananya, yang berbicara adalah disebut komunikator, yang mendengarkan adalah sebagai komunikan. Nah, biasanya dia punya gayanya masing-masing nih pada saat menyampaikan pesan ke komunikan. Beda kayak gaya ibu mengajar, misalnya gaya dosen lain mengajar, itu akan berbeda satu sama lain. Karena balik lagi, ini berbicara tentang kedinamisan, keakraban, bagaimana mencapai persepsi yang sama, tujuan yang sama, dan hal-hal lainnya. Itu untuk yang sesi satu ya, untuk materi yang pertama. Tolong disimak, karena nanti, kanalisa apa yang Ibu jelaskan di video ini pasti ada. Terima kasih.